Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi kuat menguatkan Indonesia dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif, mempersembahkan video pembelajaran, memproduksi dokumen di komputer sebagai salah satu materi unit pada kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Tujuan pembelajaran memproduksi dokumen di komputer. 1. Siswa mampu menyiapkan peralatan komputer sesuai dengan SOP untuk memproduksi dokumen di komputer. 2. Siswa mampu memilih piranti perangkat lunak sesuai kebutuhan dalam memproduksi dokumen di komputer. 3. Siswa mampu menyiapkan media penyimpanan dokumen di komputer sesuai dengan kebutuhan. 4. Siswa mampu mencetak dokumen di komputer sesuai dengan kebutuhan. 5. Siswa mampu mengakhiri pekerjaan memproduksi dokumen di komputer sesuai dengan SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tugas simulasi memproduksi dokumen di dalam komputer. Kalau minggu lalu yang sudah tampil adalah kelompok 4, maka hari ini kita akan melanjutkan simulasi oleh kelompok 5. Mana kelompok 5? Oke. Bagaimana kelompok 5? Sudah siap melakukan simulasi? Kami dari kelompok 5 siap untuk melakukan simulasi memproduksi dokumen di komputer. Baik, kalau gitu dipersiapkan, kelompok lain harap memperhatikan. Silakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devia dan teman-temanku semuanya. Hari ini kami dari kelompok 5 akan melakukan simulasi memproduksi dokumen di komputer. Sebelum kami melakukan simulasi, kami akan menyanyikan sebuah yel-yel untuk semangat pagi pada hari ini. Siap teman-temanku semuanya? Siap. Kelompok 5, Muda, luar biasa. SMK, bisa dan hebat. Terima kasih. Besok pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 jam 10 perusahaan akan mengadakan rapat. Agendanya adalah mengenai pembahasan libur akhir tahun. Tolong dibuatkan surat undangannya ya. Baik Pak, akan segera saya tindak lanjuti. Baik, terima kasih. Maaf Pak, untuk ruangan rapat yang dipakai, ruang apa ya Pak? Dan yang diundang siapa saja? Untuk ruang, kita gunakan ruang pertemuan seperti biasanya. Dan yang diundang adalah semua kepala bagian. Oh ya, 30 menit lagi saya akan ada acara, jadi kalau bisa surat undangannya sudah selesai dan bisa saya tanda tangani. Baik Pak, akan saya tindak lanjuti. Kalau begitu saya permisi dulu. Baik, silakan. Waduh guys, sekretarisnya berpikir bagaimana membuat surat undangan dengan cara paling cepat. Pakai mail merge aja. Dalam memproduksi dokumen di komputer, terdapat alat dan bahan utama yang perlu dipersiapkan, yaitu komputer atau laptop, printer, dan kertas HVS. Sedangkan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk memproduksi dokumen surat undangan adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel. Sebelum memulai pekerjaan, sekretaris berpikir terlebih dahulu prosedur kerja yang harus dijalankan. Langkah pertama yaitu menekan saklar. Kedua, menekan tombol power di komputer. Ketiga, menekan tombol power printer. Dan keempat, memasang kertas di printer. Perangkat lunak yang sesuai untuk membuat surat undangan adalah Microsoft Word. Berarti sekretaris mulai membuka software Microsoft Word. Klik software Microsoft Word yang ikonnya sudah ada di desktop. Untuk mempercepat pekerjaan, sekretaris mencari format file undangan rapat yang sudah disiapkan di data E.
klik menu File, klik Open, klik Data E, klik file format undangan rapat, dan klik OK. Begitu file format surat undangan sudah tampil di layar monitor, maka dapat dimulai mengetik untuk kelengkapan surat undangan. Pengisian nomor surat harus urut berdasarkan buku agenda surat keluar. Sekretaris mengisi nomor surat keluar di buku agenda surat keluar dan mengetik di komputer. Baru buku agenda dikembalikan lagi ke tempatnya. Sekretaris kembali melanjutkan pengetikan surat undangan rapat. Nah, untuk pengisian nama pegawai dan jabatannya di sini dibiarkan kosong dulu karena sebagai data master penggunaan fasilitas mail merge. Wah, sekretaris ini mengetiknya cepat sekali ya guys. Ternyata pakai 10 jari. Dan surat undangan rapat sudah selesai diketik oleh sekretaris. Sebelum dicetak dalam jumlah sesuai dengan jumlah undangan, surat undangan di-print 1 kali untuk koreksi sang manajer. Tapi sebelum diberikan ke manajer, sekretaris perlu membaca surat undangan barangkali ada yang salah ketik. Permisi Pak, Baik, silakan. ini draft surat yang sudah saya buat, mohon Bapak koreksi. Baik. Tolong untuk tulisan undangan ukurannya bisa diperbesar, ya, bisa menggunakan huruf kapital dan dipertebal. Baik. Yang lainnya sudah benar. Loh, ini kepadanya kok kosong? Ya Pak, itu memang sengaja begitu karena nanti saya akan menggunakan fasilitas mail merge agar tidak mengetik nama dan jabatan satu persatu. Oh, begitu. Ini bisa dilanjutkan, nanti Baik. bisa diserahkan lagi. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Baik, silakan. Sekretaris kembali melanjutkan menyelesaikan surat undangan rapat. Penerapan fasilitas mail merge di software Microsoft Word memerlukan data sumber. Data sumber bisa dibuat di Microsoft Word atau juga bisa di Microsoft Excel. Kebutuhan yang dipakai di sini adalah sumber data dari Microsoft Excel. Pertama, buka Microsoft Excel. Kita akan membuat penyimpanan data di sini. Namun, harus memberi nama pada sheet kita dahulu. Klik kanan pada sheet ini. Klik rename dan ketik nama sheet-nya, misalnya kabak atau kepala bagian. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah membuat tabel sesuai dengan kebutuhan, yaitu nama dan jabatan, dan diisi datanya. Demi efisiensi, data nama dan jabatan diambil dari data pegawai. Klik File, Open, klik Data E, klik folder data pegawai, klik file nama pegawai, dan klik OK. Copy data nama dan jabatan khusus untuk kepala bagian. Di blok di sini, klik Copy. Kembali ke file Excel yang baru saja kita buat. Taruh pointer di bawah nama ini dan klik Paste. Kemudian disimpan dengan nama Rapat Libur Akhir Tahun di folder undangan. Klik File, klik Save, klik Data E, klik folder undangan, pada file nama ketik Rapat Libur Akhir Tahun. Klik OK. Kembali ke file undangan di Microsoft Word. Taruh penunjuk mouse di bawah kepada yang terhormat. Ya, di sini. Kemudian ikuti setting berikut. Pada Microsoft Word, kita pilih menu Mailings, Start Mail Merge, Step by Step Mail Merge Wizard. Pada menu samping kanan atas, pilih Select Document Type, pilih Letters, Next, Starting Document. Pilih Use the Current Document, Next, Select Recipients. Lihat pada menu Select Recipients, pilih Use an Existing List, klik Browse. Pilih file sheet Excel kita tadi. Pada Select Table, pastikan yang terpilih adalah sheet kepala bagian. Klik OK.
Pada mail merge recipients, klik OK. Pilih Next, write your letter. Tempatkan kursor di bawah kata kepada yang terhormat. Klik icon Insert Merge Field. Letakkan kursor di bawahnya lagi, klik icon Insert Merge Field dan pilih jabatan. Untuk melihat hasilnya, bisa pilih menu Preview Result. Untuk mengganti data, selanjutnya klik anak panahnya. Nah, sekarang tinggal proses mencetak. Ya, klik Print di sini. Pada Print Record, pilih All, karena semua field record akan dicetak. Pilih jenis printer yang terkoneksi dan terinstal di komputer, dan klik OK. Sambil menunggu proses cetak dokumen selesai, sekretaris membersihkan kertas-kertas yang tidak dipakai dengan mesin penghancur kertas. Jika printout surat undangan sudah selesai, filenya disimpan dalam folder khusus surat undangan dengan nama file Undangan Rapat Akhir Tahun. Klik File, klik Save, klik Data E, cari folder surat undangan. Pada file name, ketik Undangan Rapat Akhir Tahun. Hal ini untuk mempermudah agar jika sewaktu-waktu file ini diperlukan, maka mudah ditemukan kembali. Pekerjaan sekretaris membuat surat undangan rapat di komputer sudah selesai. Tinggal proses mematikan komputer. Jangan langsung menekan tombol off di komputer, tapi klik Start, Power, dan Shutdown. Printer dimatikan dengan menekan tombol off. Tekan tombol off pada saklar listrik. Terakhir, sebelum surat undangan dibagikan ke pihak yang diundang, perlu ada legalitas berupa tanda tangan pimpinan dan stempel perusahaan. Demikianlah simulasi kelompok kami tentang memproduksi dokumen di komputer. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali simulasi tentang memproduksi dokumen di komputer yang telah ditampilkan oleh kelompok 5. Mulai dari kerjasama tim, penguasaan materi, narasi, kesiapan alat, semuanya dalam keadaan bagus. Beri tepuk tangan untuk penampilan kelompok 5. Supaya kita lebih memahami gambaran umum tentang bagaimana proses memproduksi dokumen di komputer yang ada di perusahaan, mari kita menyaksikan video dari salah satu sekretaris perusahaan berikut ini. Berkaitan dengan memproduksi dokumen di komputer di perusahaan kami, yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, yaitu spesifikasi dari komputer. Spesifikasi komputer ini perlu sekali diperhatikan karena dapat mempengaruhi efisiensi dalam bekerja. Terdapat beberapa bagian di Fastprint yang sangat membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang tinggi, seperti bagian desain, admin sosial media, video, dan editor. Yang kedua, software yang dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan harus sudah terinstal di komputer. Ketiga, driver printer harus sudah terinstal dan printer siap digunakan. Keempat, pilihlah jenis dan ukuran kertas sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan. Kelima, media penyimpanan. File dokumen disimpan di hard disk internal dan di backup di hard disk eksternal. Yang tidak kalah penting, yaitu operator komputer harus menguasai software dari komputer untuk mencetak dokumen dan menjalankan komputer sesuai dengan SOP. Baiklah anak-anak, demikianlah proses pembelajaran tentang memproduksi dokumen di komputer. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya, calon-calon administrator dan sekretaris di perusahaan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.